Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala firmata hai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah Allah Ta'ala telah menciptakan suatu sistem untuk mewujudkan manifestasi sifat-sifatnya dan untuk memperkaya dengan kejuwitaannya yang tiada batas? Jika kita mencari jawabannya dalam Al-Quran, maka nampak kepada kita seruan untuk meraih tujuan penciptaan yang berbunyi nahnu lahu abidun. Artinya, kamilah yang beruntung yang dengan karunia Allah Ta'ala telah meraih tujuan untuk menjadi hambanya. Berkenaan dengan orang-orang yang telah meraih tujuan penciptaan setelah menghubungkan nizam tersebut, disebutkan dalam Al-Quran, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah, yakni raihlah warna Allah Ta'ala, dan dalam hal warna, siapa yang dapat lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang dimaksud dengan meraih warna Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menjadi manifestasi sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang jelaslah bahwa nizam yang Allah Ta'ala sendiri tegakkan untuk mewujudkan manifestasinya, nizam itulah yang paling sempurna dan luhur. Berkenaan dengan nizamnya, Allah Ta'ala berfirman, sedemikian paripurna dan lengkapnya nizam tersebut, sehingga jika seseorang mencari kekurangan apapun di dalamnya, maka mata manusia akan kelelahan untuk memandang walaupun berulang-ulang, namun tidak akan ditemukan cacat di dalamnya. Mari kita lihat nizam yang dimaksud. Setelah bersemayam di atas arasnya untuk mewujudkan sifatnya, Allah Ta'ala menegakkan nizam khilafat dan berfirman bahwa ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Penjelasan tertulis dalam hadis bahwa kuntu kanzan makfiyan fa'ahbabtu u'rafa fa'khalaqtu Adam. Aku adalah khazanah yang tersembunyi. Kemudian aku berkeinginan agar aku dikenal. Lalu aku menciptakan Adam. Hadis ini disebutkan oleh para sufi, dan kata-kata itu jugalah yang telah diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Hazrat Masih Maud alaihi wassalam. Dalam menjelaskan hal topik ini, beliau bersabda bahwa ketika Allah Ta'ala ingin menunjukkan wajahnya kepada dunia, Dia mengutus Nabi yang merupakan penzahiran kemahakuasaannya serta menurunkan wahyu-wahyunya kepada Nabi itu dan memperlihatkan kekuatan kerububiatnya dengan perantaranya. Maka dunia pun akan tahu bahwa Tuhan itu ada. Itulah suatu golongan manusia itulah satu golongan manusia yang dengan perantaraan mereka manifestasi Tuhan yang wujudnya maha halus, maha tersembunyi, dan maha gaib itu menjadi tampak, dan dengan perantaraan para nabi juga khazanah yang senantiasa tersembunyi yang bernama Tuhan itu menjadi dikenal.
Hadirin yang terhormat, dalam surah Al-Quran dan di dalamnya Allah menyebutkan sistem kekhalifahannya pada umat-umat terdahulu. Allah menjanjikan kekhalifahan pada umat Muhammadiyah berdasarkan sistem kenabian khilafat ala minhajin nubuwah dan menanamkan surah ini dengan nama surah An-Nur. Sungguh suatu kudrat ilahi yang ajaib bahwa dalam surah ini dia juga memperkenalkan dirinya sebagai Allahu nurus samawati wal ard. Allah Ta'ala mulai mewujudkan cahayanya melalui mata rantai para nabi dari Hazrat Adam dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Tuhan yang maha mengetahui dan maha bijaksana menerangi zaman ini dengan cahayanya melalui kenabian dan kemudian khilafat ala minhajin nubuwah. Kemudian ketika pemandangan mengerikan kegelapan, Zaharal fasadu fil bari wal bahri mencapai puncaknya, maka untuk menghapus kegelapan dan kekelaman ini, wujud yang maha bijak dan mutlak ini mengirimkan perwujudan sempurnanya dari cahayanya yang paripurna dan pemungkas, yakni Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan kedatangannya, beliau sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Masih Maud alaihi salam menulis bahwa demi terwujudnya eksistensi khilafat hakiki yang sempurna, ditegakkanlah rangkaian anak Adam, bahkan diciptakan seluruh alam semesta. Dan dari wujud Hazrat Rasulullah SAW, beliau muncul dalam wujudnya yang sempurna dan menjadi seperti cerminan Tuhan. Kemudian dalam menjelaskan keagungan cahaya Rasulullah SAW, beliau bersabda, cahaya dengan derajat tinggi yang dianugerahkan kepada manusia sempurna itu tidak dianugerahkan kepada malaikat, tidak pada bintang, dan tidak pula pada bulan, dan tidak pula matahari. Singkatnya, ia tidak berada pada benda duniawi ataupun langit manapun. Hanya ada pada manusia sempurna, teladan tertinggi dan termulia, serta paling sempurna, yakni dalam wujud junjungan dan guru kita, pemimpin para nabi, pemimpin bagi semua makhluk hidup, Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadi, cahaya itu dianugerahkan kepada sosok ini dan kemudian kepada semua orang yang memiliki corak yang sama sampai tingkat tertentu sesuai dengan tingkatannya. Selanjutnya dalam bait syair berbahasa Farsi, beliau menulis bahwa Muhammadas Farozindah Zaminu Zama, Muhammadas Imam Cara Hardo Zama, yakni Muhammad SAW pemimpin. Muhammad SAW penerang bumi dan zaman. Muhammadlah pemimpin lantara dan kedua alam. Hadirin yang terhormat, Allah Ta'ala telah menciptakan suatu umat dengan perantaran Hazrat Mustafa SAW dan menetapkan sebagai umat yang terbaik dalam kata-kata yang suci, kuntum khairah umat. Di dalamnya visi kesatuan yang unik terlihat dalam mata. Beliau SAW mencoraki para sahabatnya dalam cahaya Allah Ta'ala sedemikian rupa sehingga disebabkan oleh keberkatan kepengikutan kepada Rasulullah SAW, mereka juga menjadi manusia Tuhan dan menjadi penggenapan Allah dalam wujud para sahabatku. Yang berkenaan tentang itu, Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, Jebat Nabi Suci SAW telah mengembangkan persatuan dan solidaritas rohani di jalan Rasul terpilih mereka sehingga itu benar-benar menjadi seperti satu anggota tubuh dari tubuh yang sama dalam perspektif persaudaraan Islam. Cahaya kenabian telah begitu merasuki rutinitas dan kehidupan mereka sehari-hari, baik luar dan maupun dalam, sehingga seolah-olah mereka semua merupakan gambaran bayangan dari Nabi Suci SAW. Hadirin yang terhormat, dalam menubuatkan berbagai era yang datang, Hazrat Muhammad SAW, kenabian akan tetap tegak di antara selama Allah Ta'ala menghendakinya. Kemudian dia mengangkatnya, lalu khilafat ala minhajin nubuwah akan dimulai.
umat Muhammadiyah tetap menjadi umat yang terbaik selama Nabi SAW tetap berada di antara mereka. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala menegakkan sistem khilafah Rasyidah yang berberkat untuk membimbing mereka. Namun ketika umat tidak menghargai nizam khilafah dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala yang jelas yang berbunyi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian kepada semua tali Allah dan janganlah kalian tercerai-berai. Kemudian Allah Ta'ala menarik kembali nizam yang berberkat itu, yang akibatnya kesatuan umat terpecah dan keberkatan yang berkaitan dengan sistem khilafat yang ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala lenyap. Setelah khilafah Rasyidah, kekacauan itu memasuki kalangan umat Islam yang berkenannya dengannya telah diperingatkan sebelumnya oleh Mukhbir Shadiq. Kemudian era perdamaian dan tauhid telah berakhir dan era musibah penindasan dimulai. Pemimpin politik dan agama mengambil segala macam tindakan membangun persatuan yang rusak dalam umat Islam. Raja-raja Muslim juga mengangkat gelar khalifah untuk dirinya sendiri. Namun kesatuan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala melalui kenabian dan kekhalifahan Rasyidah tidak pernah terlihat lagi oleh rencana manusia manapun. Bahkan 14 abad yang telah berlalu memberikan kesaksian yang berbunyi maras Bartagya Jungjung Dawaki, penyakitnya berkembang, begitu pula obatnya. Hadirin terhormat, dalam menubuatkan berbagai era yang akan datang kepada Hazrat Muhammad Mustafa SAW, beliau bersabda, kenabian akan tetap tegak di antara kalian selama Allah menghendakinya. Kemudian dia akan mengangkat, lalu khilafah ala minhajin nubuwah, khilafat berdasarkan kenabian akan dimulai. Dan kemudian ketika Allah menghendaki, dia akan mengangkat nikmat ini juga. Kemudian sesuai dengan takdirnya, kerajaan yang menggigit akan tegak, yang akan membuat orang sedih dan merasa terkekang. Dan kemudian ketika era ini berakhir, sesuai dengan takdir Tuhan selanjutnya, kerajaan yang lalim akan muncul, sehingga datang gelora rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dia mengakhiri era tirani dan penindasan ini. Kemudian khilafat berdasarkan kenabian akan tegak untuk kedua kalinya. Hadirin yang terhormat, merupakan takdir Tuhan bahwa kegelapan yang mengerikan di zaman akhirin pun akan dijauhkan dengan cahaya Muhammad Mustafa SAW. Kini kita dapat melihat dengan perantaran siapa cahaya ini akan menunjukkan kecemerlakannya di zaman ini untuk misi Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan kabar gembira yang disampaikan oleh junjungan kita, Sang Mukhbir Shadiq SAW, Allah Subhanahu wa taala menurunkan karunia ini pada periode terakhir ini dalam wujud sosok yang fana dalam kecintaan kepada Rasulullah SAW, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani, Masih Maud dan Mahdi Maud alaihissalam. Beliaulah pecinta sejati Hazrat Mustafa SAW yang tentangnya para malaikat bersaksi, Haza rajulun yuhibbu Rasulullah. Yang artinya, dia adalah laki-laki yang mencintai Rasulullah SAW. Beliau alaihissalam bersabda berkenaan tentang kedatangannya, Tuhan selalu memberikan argumentasi yang tegas akan keberadaannya, sebagaimana dia menampakkan dirinya kepada semua nabi dan sejak dahulu kala menerangi dunia setiap kali dia mendapatinya dalam kegelapan. Dia tidak menghilangi rahmatnya pada zaman sekarang ketika mengetahui bahwa dunia telah menjauh dari cahaya surgawi. Dia memutuskan untuk mencerahkan muka bumi dengan cahaya ma'rifat yang baru dan mewujudkan tanda-tanda baru untuk meneranginya. Untuk itulah dia mengutusku. Hadirin yang terhormat, dalam surah Asy-Syams dalam tafsir surah Asy-Syams, Hazrat Muslih Maud radhiyallahu anhu bersabda, maksud dari Syams, matahari, adalah nabi pembawa syariat. Adapun Qamar artinya nabi pengikut. Dalam kaitannya dengan kedudukan Hazrat Masih Maud alaihissalam, beliau radhiyallahu anhu bersabda, setiap bulan akan lebih rendah dari mataharinya, tetapi bulan yang lebih rendah dari mataharinya, kedudukannya bisa lebih tinggi dibandingkan matahari-matahari lainnya. Bagaikan api yang pada zatnya terang benderang, namun jika dibandingkan dengan bulan, cahayanya lebih redup. Inilah yang disabdakan Hazrat Masih Maud alaihissalam.
कि हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को Tere barnese kadam age baraya hamne. Artinya, matahari rohaniku karena engkau sangat terang, bulanmu bertambah terang dibandingkan semua matahari lainnya. Berdasarkan sudut pandang ini, मैंने देखा है बात kita percaya bahwa dengan pengecualian Rasulullah SAW, Hazrat Masih Maud lebih unggul dari semua nabi lainnya dalam hal status dan kedudukan beliau. Saya melihat adanya keraguan di hati sebagian orang tentang bagaimana Hazrat Masih Maud lebih unggul dari matahari lainnya. Misalnya, Hazrat Musa alaihissalam adalah nabi pembawa syariat. Lantas, bagaimana Hazrat Masih Maud bisa menjadi lebih tinggi dari Nabi Musa alaihissalam? Atau bagaimana beliau bisa dianggap lebih tinggi dari para nabi pembawa syariat yang diutus ke sebagian bangsa-bangsa lain? Jawabannya adalah memang benar bahwa nabi-nabi tersebut adalah hebat. Namun, antara matahari itu dan bulan ini terdapat perbedaan yang sangatlah besar. Ini memang bulan, tapi bulan ini memiliki matahari yang jauh lebih terang dari semua matahari sebelumnya. Untuk itu, sudah tentu bulan dari matahari ini lebih unggul dari matahari terdahulu dalam sinarnya. Permisalannya adalah, jika di suatu tempat terdapat 1000 lampu dan masing-masing lampu mempunyai reflektor, maka jika ada satu lampu dibandingkan dengan 1000 lampu tersebut yang mempunyai daya cahaya 2000 lampu, maka reflektornya akan melebihi 1000 lampu dalam cahayanya. Misalkan beberapa dari 1000 lampu ini mempunyai daya lampu 50, ada pula yang daya lilinnya 100, dan dengan demikian daya totalnya menjadi 200.000 daya lilin. Jika dibandingkan dengan mereka, hanya 1 dari 300.000 daya lilin yang digunakan. Reflektornya akan mengalahkan semua cahaya lainnya, dan meskipun bulan akan mendominasi matahari lainnya. Hadirin yang terhormat, mengenai kedudukan dan status Hazrat Imam Mahdi alaihissalam, Hazrat Imam Abdul Razak Kashani mengatakan bahwa Imam Mahdi yang akan datang di akhir zaman akan mengikuti hukum syariat Rasulullah SAW dalam hal marifat, ilmu, dan hakikat. Segenap para nabi dan wali akan mengikutinya, kecuali Rasulullah SAW. Karena batin Imam Mahdi akan menjadi batin Hazrat Muhammad Mustafa SAW. Hadirin yang terhormat, sesuai dengan nubuatan Hazrat Masih Maud alaihissalam, cahaya ini terus berlanjut setelah kewafatan beliau dalam bentuk kudrat tsani, yaitu Khilafat Ahmadiyah, yang mana Hazrat Khalifatul Masih As-Salis rahimahullah bersabda bahwa dengan wafatnya Hazrat Masih Maud alaihissalam, cahaya yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti bersinar. Cahaya itu terus bersinar pada tempat dan menerangi ruh-ruh secara teratur dan terus-menerus. Cahaya itu membimbing para pria dan wanita menuju tujuan mereka yang sebenarnya. Cahayanya bersinar dan sinarnya mencapai alam semesta melalui para khalifah Masih Maud dan memisahkan diri dari para khalifah tersebut. Tidak akan ada cahaya dan tidak akan ada petunjuk hakiki. Nare takbir. Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Ghulam Ahmad ki di Khilafat Ahmadiyah. Kata-kata Hazrat Khalifatul Masih Salis rahimahullah, dengan melepaskan diri dari khilafat, seseorang tidak akan mendapatkan cahaya dan petunjuk hakiki. Sangat mudah untuk memahami di era ini dengan contoh sederhana. Jika seseorang membeli lampu-lampu terbaik di dunia dan memenuhi seluruh ruangan dengan lampu-lampu tersebut, tetapi tidak menghubungkan lampu-lampu tersebut dengan listrik, kemudian ia mulai terus berdoa bersama seluruh keluarganya seumur hidup agar lampu-lampu ini mulai bercahaya. Lantas, akankah lampu tersebut akan memberikan cahaya? Mustahil. Ini adalah keadaan meraih cahaya Allah Subhanahu wa taala. Pemberi cahaya ini adalah Tuhan sendiri. Tidak ada cahaya atau petunjuk samawi apapun tanpa berhubungan dengan sistem yang telah Dia tetapkan dari langit di zaman ini untuk memberikan cahaya. Saat ini, umat sedang menderita penyakit pertikaian dan perpecahan yang menyakitkan dan mematikan.
dan bagaimana kekuatan Dajjal memaksa mereka untuk tunduk pada isyarah mereka. Setelah kehancuran Irak, Libya, dan Suriah, sekarang kondisi negara Palestina yang memilukan adalah buktinya. Bukan rahasia lagi bagi orang yang berakal manapun bahwa muncul suara-suara dari timur dan barat bahwa satu-satunya solusi terhadap penyakit ini adalah khilafat. Namun mereka kehilangan kesadaran bahwa khilafat yang membawa umat manusia pada persatuan di setiap zaman semata-mata hanya didirikan oleh Allah Subhanahu wa taala saja, bukan oleh manusia. Para khalifah Ahmadiyah telah berkali-kali mempersembahkan sunnah Allah ini dalam kata-kata yang sangat jelas sebagai tantangan bagi dunia. Imam kita tercinta Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadullah Ta'ala bin Nasril Aziz bersabda, "Wahai para penentang Ahmadiyah, saya beritahukan kepada kalian dengan kata-kata yang jelas bahwa jika kalian mempunyai niatan baik dalam mendirikan kekhalifahan, maka datanglah dan terimalah penghambaan kepada Al-Masih Muhammadi dan jadilah bagian dari sistem kekhalifahannya yang berkesinambungan dan permanen. Jika tidak, saat kalian berjuang untuk ini, maut akan datang menjemput kalian dan kalian tidak akan bisa untuk menegakkan khilafat. Sekalipun anak keturunan kalian meneruskan cara yang sama, mereka juga tidak akan mampu mendirikan kekhalifahan. Kalaupun generasi demi generasi meneruskan upaya yang sama hingga hari kiamat, usaha tersebut tidak akan pernah berhasil. Takutlah kepada Allah Tuhan dan janganlah berbenturan dengan Tuhan dan berusahalah berbuat sesuatu demi kelangsungan hidup dan generasimu." Hadirin yang terhormat, kekacauan dalam umat Islam ini timbul karena tidak menghormati khilafah ala minhajin nubuwah, khilafah berdasarkan sistem kenabian. Jadi, sekarang persatuan ini hanya akan tegak melalui khilafat ala minhajin nubuwah sesuai dengan sunnah ilahi. Dengan perantaraan lisan berberkat Hazrat Muhammad Mustafa SAW, Allah Ta'ala juga memberikan kabar gembira akan datangnya seorang hakim adil untuk mengatasinya. Beliau SAW pada saat turunnya ayat surah Jumu'ah yang berbunyi, "Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim." Salah satu sahabat yang duduk dalam majelis sahabat pada saat itu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, siapakah orang-orang yang belum berjumpa dengan mereka namun memiliki derajat sahabat?" Setelah itu, Nabi Suci SAW meletakkan tangannya di bahu Hazrat Salman Farsi dan bersabda bahwa jika iman mencapai Suraya, maka beberapa dari orang-orang ini akan membawanya kembali. Allah Ta'ala berfirman kepada Sayyidina Hazrat Masih Maud AS dengan perantaran ilham untuk menjadikan umat Muslim sebagai satu umat yang satu. Beliau menulis, "Sab Musalmanong ko jo rois zamin par hai jama karo ala dinin wahidin." Kumpulkanlah segenap umat Islam yang ada di muka bumi di atas agama yang satu. Hadirin yang terhormat, di satu sisi, kesaksian Allah Subhanahu wa taala tentang persatuan umat Islam melalui Hazrat Masih Maud SAW mengungkapkan tanda-tanda yang berkesinambungan di tangan Hazrat Masih Maud, dan di sisi lain, junjungan kita dan Nabi kita Hazrat Muhammad Mustafa SAW sendiri datang kepada orang-orang suci di kalangan umat Islam melalui ru'ya dan kasyaf untuk membenarkan Imam Mahdi dan Masih Maud alaihissalam. Beliau alaihissalam bersabda, "Aku bersumpah demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, bahwa hingga saat ini lebih dari 200.000 tanda telah zahir melalui tanganku dan mungkin sekitar 10.000 orang atau lebih telah melihat Nabi SAW dalam mimpinya, dan di dalam mimpi tersebut beliau SAW membenarkan saya." Hadirin yang terhormat, janji Allah Subhanahu wa taala yang suruh kau rijalun nuhi ilaihi minas sama yang dimulai pada masa hidup beliau SAW kini menyebar ke seluruh dunia berkat khilafat Ahmadiyah. Allah Subhanahu wa taala sendiri melalui ruqyah dan kasyaf telah mengumpulkan orang-orang berfitrat baik dalam kesatuan melalui khilafah Ahmadiyah, dan kisah-kisah penambah imannya sering kita dengar dari lisan berberkat imam kita tercinta Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadullah bin Aziz, sehingga kita dapat mengharumkan kalbu dan jiwa kita dengan semerbak aroma segar pertolongan ilahi.
बहुत वाक़यात हमारे सामने बयान किए। सिर्फ वक्त की मुनासबत से Karena ada keterbatasan waktu, saya akan menyajikan suatu kejadian saja. Seorang teman dari Gambia satu malam melihat Rasulullah SAW dalam mimpi. Rasulullah SAW bersabda, "Mari ikuti saya." Saat itu ada beberapa orang lain bersama Rasulullah. Saya bersama Rasulullah SAW juga. Dan kami tengah melintasi gurun pasir. Ketika melintasi gurun pasir, beberapa orang mulai terlihat dari kejauhan dari tempat yang kami tuju. Ketika saya sampai di dekat orang-orang ini, dengan jelas saya mengenali bahwa mereka adalah anggota jemaat Ahmadiyah. Seolah-olah Rasulullah SAW bersama dua kelompok. Yang satu adalah kelompok pertama dan yang lainnya adalah kelompok kedua. Melalui mimpi ini, kebenaran Ahmadiyah menjadi jelas bagi saya. Setelah itu saya beat dan bergabung dengan Ahmadiyah. Asman par dawate ha ke liye ek josh hai ho raha hai nek tabi'on par fariston ka utara. Ada satu gejolak di langit untuk menyeru pada kebenaran. Para malaikat turun pada orang-orang saleh. Hadirin yang terhormat, Nabi SAW telah mengabarkan akan terpecahnya umat menjadi 73 firqah dan bersabda bahwa salah satu firqah diantaranya akan menjadi ahli surga. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang akan menjadi ciri-ciri firqah yang akan menjadi selamat itu?" Lalu beliau menjelaskan dua tanda. Hiyal jamaah, yakni merupakan satu jamaah yang terorganisir, dan ma'ana alaihi wa ashabi, yakni jemaat ini akan mengikuti jejak langkahku dan sahabatku. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW telah menjelaskan dengan jelas wa akharina minhum, yakni merupakan suatu jamaah yang terorganisir, dan mata rantai organisasi jamaah ini akan sama dengan jamaah di mana aku dan para sahabatku berada. Artinya, Allah Ta'ala akan menegakkan persatuan ini melalui baiat di atas satu tangan, dan kesatuan itu dapat terjalin di tangan Allah Subhanahu wa taala, nyatakan sebagai tangannya. Pada masa akhir ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menghidupkan Islam kembali dan menyatakan bahwa tangan Hazrat Masih Maud alaihissalam sebagai tangannya. Yadullahi fawqa aydihim. Di zaman ini, keputusan untuk menegakkan persatuan umat Islam melalui khilafat berdasarkan sistem kenabian merupakan keputusan ilahi yang akan terpenuhi dalam berbagai corak. Ada satu syair yang berbunyi, "Jiski baat kahe ke karunga yeh me zurur, tilti nehi wah baat kudai yehi tohe." Apapun yang diperintahkan pasti akan kulakukan. Inilah firman Tuhan yang tidak akan pernah meleset. Dalam perihal takdir ilahi, Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa zaman Hazrat Masih Maud alaihissalam merupakan era berberkat yang mana karunia dan rahmat ilahi telah menetapkan bahwa zaman ini akan membawa lagi manusia dalam warna sahabat dan udara akan berhembus dari langit, sehingga ke-73 firqah Islam kecuali satu, semuanya yang menjadi aib bagi Islam dan mencemari sumber mata air suci ini, dengan sendirinya mereka akan semakin berkurang, dan semua firqah kotor yang ada dalam Islam dan bertentangan dengan kebenaran Islam akan lenyap dari muka bumi, dan hanya tersisa satu firqah yang akan memiliki colak warna sahabat. Para hadirin yang terhormat, kesaksian Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan sarana jasmani dan rohani untuk menegakkan kesatuan umat Islam. Dalam menyerati hal itu, Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, "Untuk zaman ini telah tersedia sarana-sarana yang memberi warna persatuan bagi berbagai bangsa." Para hadirin yang terhormat, melalui sarana penerbitan literatur, transportasi, komunikasi, TV, internet, dan penemuan-penemuan terbaru, Allah Subhanahu wa taala pada zaman ini telah menjadikan dunia sebagai desa global, dan kemudian di bawah bimbingan langsung Khilafah Ahmadiyah, nizam jemaat meraih manfaat dari semua sarana ini, dan dengan cara yang terbaik sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan mengumpulkan umat Islam dalam satu untaian kesatuan, sehingga hal ini dengan sendirinya menjadi bukti praktis akan dukungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, jutaan umat Islam di 213 negara di dunia di bawah naungan Khilafah Ahmadiyah menyebarkan cahaya kejayaan Islam dengan berbaiat di tangan Khalifah dan bergabung dengan untaian kesatuan umat. Mereka duduk dengan satu suara dan berdiri dengan suatu suara yang sama. Pemandangan tersebut adalah pemandangan para Ahmadi sedunia duduk satu suara pada saat pemilihan Khilafah Al-Khamis melalui MTA
Dan kemudian seluruh Ahmadi sedunia berdiri satu suara untuk mengucapkan ikrar baiat pada perayaan seabad khilafah Ahmadiyah. Itu semua merupakan bukti praktis dari perwujudannya disaksikan oleh mata dunia untuk pertama kalinya. Lalu bagaimana mata bisa melupakan pemandangan jasa yang lalu di Ghana, yang mana Allah Ta'ala telah mengikatkan kalbu-kalbu dengan tali Allah dalam satu ikatan cinta. Apakah ini ada dalam kuasa manusia? Tidak, tidak sama sekali. Hadirin yang terhormat, dalam Al-Quran, kata ummah juga digunakan untuk menyebutkan seseorang yang telah menyerahkan dirinya seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Ibrahim kana ummatan qanitatan lillahi hanifa. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang insan teladan kebajikan, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa cenderung kepadanya. Dalam pengertian ini, jika ada persoalan persatuan secara individu atau bangsa, golongan Islam mengacu pada istilah umat Islam atau setiap bangsa atau kelompok yang menyupayakan perdamaian. Sekarang Allah Ta'ala hanya menetapkan satu sarana baginya untuk mencapai persatuan ini, dan itu adalah khilafah Ahmadiyah. Nare takbir. Allahu Akbar. Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Khilafat Ahmadiyah. Hazrat Khafatul Masih Al-Khamis pendapat. Nare takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Setiap hari baru bagi Khilafah Al-Khamis semakin mendekatkan tujuan menjadikan ummah wahidah dalam segala warna. Oleh karena itu, di era yang penuh berkah ini, kelimpahan dan luasnya pendistribusian hidangan rohani dalam berbagai bahasa di 8 saluran MTA dan penyebaran Islam di dunia dengan sarana media lainnya dan sudut pandang yang baru adalah sesuatu yang unik dan luar biasa. Khutbah Huzur Ayatollah bin Nasril Aziz menjadikan umat Islam sampai ke ujung bumi bagaikan satu kesatuan dalam warna persatuan sesuai dengan kehendak ilahi. Dengan membuat Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayatollah bin Nasril Aziz tercinta kita berbicara dalam bahasa Arab di MTA Al-Arabiyah, Allah Ta'ala telah memulai era baru dalam menyatukan umat Islam dalam wadah persatuan. मैं हजूर अनवर अय्यदुल्लाह ताला बिन नसीर अजीज़ की मुक़द्दस अल्फाज पर अपनी गुज़ारिशात को ख़त्म करूँगा। आपने हमें इस मकसद को पाने के लिए हमारी ज़िम्मेदारियों की तरफ तवज्जो दिलाते हुए फरमाया, हर आमदी का फ़र्ज़ है कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के मिशन। Saya akhiri ceramah saya dengan kata-kata berberkat dari Hazrat Khalifatul Masih Ayatollah bin Nasril Aziz. Beliau bersabda, merupakan tugas setiap Ahmadi untuk berusaha memenuhi misi Hazrat Masih Maud SAW dengan berpegang teguh kepada kudrat sani dengan segala kapasitas. Saat ini kita harus mengajak umat Kristiani untuk bernaung di bawah panji Nabi SAW. Begitu juga Yahudi, Hindu, dan pengikut setiap agama lainnya. Khilafat Ahmadiyah lah yang dengannya kita bergabung untuk mengumpulkan seluruh umat Islam di muka bumi di bawah tangan Al-Masih dan Ahmadi. Jadi, wahai para Ahmadi yang tinggal di belahan dunia manapun atau di negara manapun, berpeganglah pada prinsip ini dan penuhilah tugas yang dipercayakan kepada Anda oleh Imamul Zaman, Masih dan Mahdi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana setelah bersabda, janji ini adalah berkenan dengan kalian. Beliau menyerahkan tanggung jawab yang agung ini di pundak kita. Janji baru akan terpenuhi. Janji baru akan terpenuhi hanya jika persyaratannya pun dipenuhi. Jadi, wahai orang-orang yang beriman kepada Al-Masih Muhammadi, wahai para kekasih Hazrat Masih Maud alaihissalam dan merupakan dahan hijau pohon beliau, bangkitlah dan bersiaplah untuk menghadapi setiap pengorbanan untuk memperkokoh khilafah Ahmadiyah, agar risalah Nabi SAW yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat tersampaikan kepada dunia. Peganglah erat-erat tali Allah dan sebarkanlah hingga ke penjuru dunia. Sampaikanlah pesan ini kepada semua orang-orang di dunia bahwa keberlangsungan hidup kalian tergantung pada hubungan kalian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedamaian dunia berkaitan erat dengan keterkaitan dengan Ahmadi dan Al-Masih.
karena beliau adalah pembawa ajaran Islam yang hakiki akan perdamaian dan keamanan yang mana tidak akan ditemukan permisalannya di muka bumi ini. Saat ini, solusi untuk menegakkan misi Al-Masih Muhammad di dunia ini dan memperjuangkan persatuan hanya keterhubungan dengan khilafat Ahmadiyah, dan dengan ini umat Allah dapat melakukan revolusi di dunia. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada setiap Ahmadi untuk menyampaikan hakikat yang indah ini kepada setiap individu dengan keimanan yang kokoh. Amin. Wa akhirul da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.